Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Wandang Riawan Lubis. Ya, mata pelajaran kali ini adalah tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, jadi buat anak-anak ataupun teman-teman semua yang dulu bukan dari SMP Muhammadiyah ataupun MTS Muhammadiyah, jangan khawatir. Pak Wanda akan jelaskan mengenai apel kemuhammadiyahan ini adalah tentang satu, sejarah kemuhammadiyahan, dua, pergerakan organisasi kemuhammadiyahan, tiga, tentang sepak terjang ya para pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Ya, ini Pak Wanda luruskan. Bahwasanya Muhammadiyah itu bukan paham ya. Muhammadiyah itu adalah organisasi. Bukan juga organisasi politik, ya organisasi keagamaan. Jadi kalau bilang kamu Muhammadiyah atau NU, jawab aja Islam. Tapi organisasinya Muhammadiyah. Jadi nggak ada Islam Muhammadiyah, nggak ada Islam NU, ya. Semuanya Islam satu yang berasal dari Nabi Muhammad, ya. Mau teman-teman NU, mau teman-teman Muhammadiyah, mau teman-teman organisasi lain, yang penting tetap ikuti ajaran Rasulullah, ya. Sunnah Rasulullah dan ajaran Al-Quran yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, ya. Sejarah perguruan Muhammadiyah, langsung saja ini bab pertama. Anda sudah kirimkan PDF-nya di situ ya. Silahkan teman-teman print untuk pegangan agar teman-teman bisa punya bahan belajar ya. Jadi waktu awal-awal didirikannya Muhammadiyah oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, itu yang pelopor pertama pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta, ya. Kalau teman-teman sudah pernah melihat film Sang Pencerah, ya, yang waktu itu diperankan oleh Lukman Sardi, itu sudah cukup mewakili sejarah Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah dulu ditentang oleh paham ataupun waktu itu namanya agama kejawen ya, agama kejawen. Jadi Ahmad Dahlan waktu itu sedikit gusar ya dengan metode pendidikan waktu itu, karena banyak pendidikan sekolah yang satu tidak bisa dijangkau oleh kaum bawah ataupun orang-orang miskin, tidak bisa dijangkau oleh anak-anak yang kurang mampu, oleh keluarga yang kurang mampu, dan juga sistem pendidikan yang hanya berbasis agama, tidak ada basis lain seperti kejuruan ataupun teknologi ataupun mata pelajaran lain umum ya, ataupun mata pelajaran umum itu tidak ada di sistem pembelajaran waktu itu. Nah, karena itu di sini Kiai Ahmad Dahlan berusaha untuk memperbarui sistem pendidikan Islam sehingga bisa mengimbangi kemajuan sekolah-sekolah Belanda. Jadi yang waktu itu yang hanya menggunakan media apapun sistem pembelajaran umum, yaitu sekolah-sekolah Belanda. Jadi sekolah-sekolah yang didirikan oleh para kiai itu hanya mengedepankan Islam, keagamaan dan sama. Karena itu Ahmad Dahlan di sini datang untuk berusaha memperbarui sistem pendidikan dengan pesantren, tapi juga diimbangi dengan pembelajaran umum. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, dan amal usaha lainnya. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari dua lembaga pendidikan yang sedang berkembang saat itu pesantren dan sekolah Belanda, ia mengadaptasi spirit Islaman yang dikembangkan di pesantren dan diperbarukan. Ya, jadi banyak juga waktu itu pemikir-pemikir Belanda yang menganggap bahwa Ahmad Dahlan ini cerdas. Ahmad Dahlan ini bisa juga sebagai pelopor ya pembaruan pendidikan di Indonesia waktu itu. Berawal dari situlah berdiri banyak perguruan. Nah, ini tadi bangunan-bangunan sekolah madrasah Muhammadiyah yang melambangkan Muhammadiyah kepada rakyat, bangsa dan negara. Mulailah didirikan madrasah ibtidaiyah atau MI ya, atau sekolah dasar, terus SMP atau madrasah sanawiyah dan MA. Pendirian sekolah madrasah bermula dari inisiatif beberapa
orang pengurus cabang yang menghubungi beberapa orang hendak mewakafkan tanah. Jadi semakin berkembangnya waktu, pembaruan sistem pendidikan yang juga banyak diterima oleh masyarakat umum waktu itu, banyaklah berbondong-bondong yang istilahnya orang kaya waktu itu ya, orang yang mampu waktu itu untuk mewakafkan tanahnya. Padahal saya wakafkan tanah ini contohnya, padahal saya wakafkan tanah ini untuk MI. Saya wakafkan tanah ini untuk panti asuhan, saya wakafkan tanah ini untuk rumah sakit. Wah, orang waktu itu sangat berbondong-bondong untuk memberikan sumbangsihnya untuk pembaruan pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Begitu seterusnya hingga kemerdekaan dan sampai sekarang ya. Dengan membangun sekolah dan madrasah, memberikan andil yang besar yang mencerdaskan bangsa. Maka sampai sekarang pun jargonnya tetap sama, bahwasanya Muhammadiyah itu mengabdi dan memberi, bukan meminta ya, bukan meminta, mengabdi dan memberi kepada masyarakat Indonesia. Tujuan perguruan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan secara terpadu. Ya, di Muktamar 46 Yogyakarta menetapkan visi Muhammadiyah, yaitu membentuk manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan iptek sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jargonnya Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sekali lagi bahwasanya pendidikan Muhammadiyah tidak dari dulu dan sekarang pun juga sudah sedikit berbeda, karena perguruan-perguruan Muhammadiyah itu sangat cenderung mengikuti perkembangan zaman, sangat cenderung mengikuti perkembangan teknologi. Maka dari itu bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan perguruan-perguruan pendidikan Muhammadiyah itu berbeda lagi dengan yang ada yang di sekarang ya. Berikutnya berbicara Muhammadiyah untuk anak-anak semua, jangan diasumsikan bahwasanya orang-orang Muhammadiyah itu saklek ataupun sering membid'ah-bid'ahkan. Nah, ini yang terjadi di masyarakat ya. Wong Muhammadiyah ki sering membid'ah-bid'ahkan, bukan ya, tapi lebih ke mengikuti ajaran yang sebenar-benarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Kalau nanti ada pertanyaan seputar tentang pendidikan kemuhammadiyahan, silahkan untuk japri Pak Wanda, ataupun bisa lewat kolom komentar, nanti akan Wanda balas ya. Sekian tentang pendidikan kemuhammadiyahan. Untuk tugasnya nanti Pak Wanda share lewat WA. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.